Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah yang telah kami susun yang berjudul Meningkatkan Perekonomian Indonesia pada Industri Kreatif Digital di Masa Pandemi. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, kami dari kelompok 7. Nama saya Syukron Makmun dengan NIM 21.01.4675. Langsung saja saya akan masuk ke latar belakang. Di era digital seperti sekarang ini, perkembangan industri ekonomi sangatlah pesat, mengingat teknologi yang ada dan yang sedang dikembangkan sangatlah banyak. Tentunya, teknologi ini hadir untuk membantu kita mempermudah permasalahan para wirausahawan yang ada, terutama di bidang ekonomi. Di Indonesia sendiri, tak sedikit para wirausahawan yang menggunakan konsep ekonomi kreatif untuk mengembangkan usaha dan produk mereka. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia cukup pesat beberapa tahun terakhir, sehingga pemerintah pun mulai menggenjot para wirausahawan untuk menerapkan konsep ini juga. Namun semenjak adanya pandemi COVID-19 yang dampaknya tersebar di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Belakangan ini, sektor industri di Indonesia seperti di bidang ekonomi seakan lumpuh dan tidak mengalami perkembangan. Dengan munculnya pandemi ini, kekreativitasan wirausaha pun diuji, sampai mana mereka mampu untuk bertahan. Ada beberapa yang masih bertahan, dan tidak sedikit juga yang mengalami kerugian, bahkan bangkrut. Tetapi, semenjak adanya pandemi ini, bahkan ada yang usahanya malah semakin maju dan tidak mengalami kerugian yang signifikan jika dibandingkan dengan yang lain. Kembali lagi, ini merupakan murni kekreativitasan dari wirausahawan yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang bahkan orang bilang keadaan tersebut sangat sulit, jangankan untuk mendapatkan uang, untuk makan pun susah. Tetapi para wirausahawan yang sukses di masa pandemi pasti punya cara mereka sendiri tentang bagaimana mereka bisa sukses di bidang ekonomi pada pandemi COVID-19. Bagaimana caranya tersebut? Akan kami jelaskan. Ini merupakan beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas. Setidaknya ada 4 rumusan masalah. Apa pengertian dari industri kreatif digital? Yang kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan pada masa pandemi terhadap ekonomi Indonesia pada setiap subsektor industri kreatif? Lalu yang ketiga, sebutkan dan jelaskan peran pemerintah dan meningkatkan perekonomian di seluruh sektor industri kreatif. Dan yang terakhir adalah menjelaskan perbedaan dan mekanisme pengelolaan industri kreatif di negara-negara seperti negara Thailand, Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, New Zealand, dan United Kingdom. Kali ini kita akan masuk ke bab pembahasan. Di poin pertama adalah pengertian dari industri kreatif digital. Apa sih industri kreatif digital itu? Industri kreatif digital sendiri adalah salah satu industri kreatif yang menggunakan unsur digital dan unsur kreativitas pada produk atau jasanya. Kreativitas yang dihasilkan harus dapat membuka lapangan kerja yang dibutuhkan. Industri jenis ini pada umumnya merupakan hasil dari produk teknologi informasi yang bisa menjadi solusi terhadap masalah di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lain. Kelebihan industri kreatif digital ini adalah tidak tergantungnya pada sumber daya alam yang memiliki keterbatasannya, sehingga industri kreatif digital dapat terus berkembang tanpa adanya batasan sumber daya. Lalu rumusan masalah kedua adalah dampak apa saja sih yang ditimbulkan pada masa pandemi terhadap ekonomi Indonesia pada setiap subsektor industri kreatif. Di sini setidaknya ada beberapa subsektor yang akan kami bahas ya. Subsektor pertama yaitu di arsitektur, yang dimana menurut Ikatan Arsitek Indonesia, pandemi membuat banyak proyek skala menengah
dan skala besar yang melambat bahkan berhenti total. Imbas dari kondisi ini adalah banyak biro arsitek besar yang mengurangi jumlah karyawannya. Lalu subsektor kedua ada di subsektor desain, di mana Himpunan Desainer Interior Indonesia atau HDII mencatat setidaknya ada 68% pelaku desain interior mengalami penangguhan pekerjaan selama pandemi. Sementara 17,3% lainnya bernasib malang karena pekerjaan yang mereka sudah dapatkan harus dibatalkan. Ini artinya dari subsektor ini, dari pandemi COVID-19 yang ada, sangat berdampak sekali terhadap subsektor yang ada. Lalu pada subsektor yang ketiga ada subsektor fashion, di mana dampak pandemi dirasakan dari menurunnya daya beli masyarakat, membuat penjualan fashion menurun secara signifikan. Di subsektor keempat ada subsektor film, animasi, dan video. Karena adanya pandemi COVID-19, tekanan terjadi karena lumpuhnya bioskop di seluruh penjuru Indonesia. Kondisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berjalan nyaris di seluruh Indonesia membuat bioskop harus tutup total. Lalu pada subsektor yang berikutnya ada subsektor fotografi, di mana APFI atau Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia mencatat ada 79% pelaku usaha fotografi mengalami penurunan omset di atas 50%. Ini merupakan angka yang sangat besar sekali. Dan kondisi ini akan terus berlanjut selama PSBB diterapkan. Subsektor selanjutnya ada subsektor kria yang merupakan salah satu subsektor andalan ekonomi kreatif juga mengalami dampak yang cukup serius sepanjang pandemi COVID-19 berlangsung. Menurut Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka atau IKMA, yang terjadi bukan hanya pembatalan order, tetapi juga ada terjadi penangguhan pembelian hingga sebesar 70%. Ini merupakan angka yang sangat besar sekali. Lalu subsektor selanjutnya ada subsektor kuliner. Subsektor ini mengalami dampak yang moderat dari pandemi COVID-19. Banyak gerai-gerai kuliner yang berada di pusat pembelanjaan yang terpukul selama PSBB berlangsung. Menurut data, penjualan di triwulan pertama dan kedua 2020 sangat jauh bawah angka penjualan triwulan 4 di tahun 2019. Lalu pada subsektor terakhir yang kami bahas adalah subsektor musik. Hantaman COVID-19 amat terasa pada subsektor ini, terutama di penyelenggaraan event. Berdasarkan data yang dirilis MIT Asia Agency, booking agent profesional yang beroperasi di Indonesia beberapa tahun terakhir, dalam 1 tahun setidaknya ada dana sebesar 11,2 triliun rupiah yang dihabiskan penyelenggara musik untuk membayar musisi yang tampil dalam berbagai event di 11 kota besar di Indonesia. Dengan adanya COVID-19, subsektor ini mengalami kerugian yang sangat besar, mengingat tidak boleh adanya aktivitas-aktivitas seperti berkerumun. Lalu rumusan masalah berikut yang kami bahas adalah apa saja sih peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di seluruh sektor industri kreatif? Pemerintah Indonesia sadar akan potensi yang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi, seperti halnya negara maju yang mulai menumbuhkan industri tersebut untuk kegiatan perekonomian yang lebih baik. Berikut ini beberapa kebijakan pemerintah ekonomi guna meningkatkan industri ini. Yang pertama ada mengintegrasikan aset dan potensi. Pemerintah memaksimalkan pengelolaan aset dapat dijadikan sumber modal di industri ini. Dengan demikian, potensi kreativitas dapat dikembangkan dengan baik.
mengintegrasikan aset dan potensi kreativitas yang dihasilkan oleh para pelaku bisnis dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dalam meningkatkan industri yang berbasis ide tersebut. Dengan demikian, masyarakat akan senantiasa turut berlomba untuk menghasilkan kreativitas terbaiknya. Kemudian kebijakan yang kedua adalah mendorong inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas dalam bentuk yang lebih baik didukung sepenuhnya oleh pemerintah dengan penyediaan permodalan dan penyediaan fasilitas layanan untuk mendukung industri 4.0 ini. Dengan demikian, semakin memicu pertumbuhan ekonomi untuk menghasilkan ide kreatif yang dapat bernilai. Dengan demikian, persaingan bisnis tidak menjadi sesuatu yang dapat menimbulkan perselisihan, terutama untuk kreativitas, di mana sebuah ide sangat mudah untuk dicuri atau diakui oleh orang lain. Kebijakan yang ketiga adalah membentuk Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf. Bekraf merupakan institusi yang dibentuk oleh Presiden guna memfasilitasi dan menjadi wadah pengelolaan kreativitas yang dapat dikelola menjadi ide. Keberadaannya mendorong kreativitas masyarakat guna terus menghasilkan ide yang dapat menjadi karya. Adanya Bekraf ini dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia menjadi lebih baik dengan menciptakan ide-ide yang lebih segar. Dengan demikian, badan ini menjadi satu wadah untuk menyalurkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut berdasarkan ide yang dimilikinya. Kebijakan yang keempat adalah meregulasi dan mendukung kreativitas masyarakat. Kreativitas masyarakat harus senantiasa diregulasi dan didukung oleh pemerintah agar pertumbuhan ekonomi dari industri ini tidak terjadi perselisihan antara pelaku bisnis yang satu dengan pelaku bisnis lainnya. Dengan demikian, perlunya suatu regulasi dan dukungan mengingat komoditi ekonomi ini memiliki bentuk yang tidak berwujud. Oleh sebab itu, dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta dan Hak Intelektual guna meregulasi hal tersebut. Kemudian, rumusan masalah keempat atau yang terakhir yang kami bahas adalah apa saja sih perbedaan dan mekanisme pengelolaan industri kreatif di negara-negara lain seperti negara Thailand, Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, New Zealand, dan United Kingdom. Pertama di negara Thailand. Negara Thailand melakukan mekanisme koordinasi tunggal oleh badan ad hoc bentukan yaitu TCDC, Thailand Creative and Design Center. Yang kedua pada negara Malaysia. Mekanisme pengelolaan industri kreatif di negara Malaysia merupakan sebuah kolaborasi antara beberapa lembaga pemerintah sesuai dengan subsektor industri kreatif yang akan dikembangkan. Negara selanjutnya ada Singapura, di mana mereka melakukan kolaborasi tunggal oleh kementerian yang sudah ada, yaitu MICA, Ministry of Information, Communication, and the Arts. Koordinasi lintas departemen dilakukan oleh instansi-instansi di dalam MICA, Statutory Board. Kemudian negara selanjutnya ada Republik Rakyat Tiongkok, di mana Republik Rakyat Tiongkok melakukan kolaborasi antara departemen yang terikat dengan masing-masing subsektor industri kreatif dengan pemerintah daerah. Kolaborasi dilakukan dengan pembagian peran. Departemen-departemen pusat bertanggung jawab membuat dan menyesuaikan kebijakan subsektoral industri kreatif yang terkait untuk mendukung pemerintah daerah. Pemerintah daerah sendiri bertanggung jawab mengimplementasi pengembangan klaster subsektor industri kreatif. Negara selanjutnya ada negara Taiwan. Negara Taiwan melakukan koordinasi tunggal oleh Kementerian Bidang Ekonomi. Koordinator memimpin kolaborasi 4 kementerian berkaitan dengan perencanaan dan implementasi pengembangan industri kreatif. Negara selanjutnya ada New Zealand. New Zealand melakukan koordinasi tunggal oleh lembaga bentukan baru yaitu New Zealand and Enterprise atau NZTE. NZTE adalah Government's National Economic and Development Agency. NZTE mengkoordinasi
kementerian-kementerian terkait industri kreatif melalui pembentukan task force atau pokja-pokja. Kemudian negara terakhir adalah United Kingdom. United Kingdom melakukan koordinasi tunggal oleh Departemen Culture, Media and Sports atau disingkat DCMS. DCMS mengkoordinasikan pemerintah dalam mengembangkan industri, antiques markets, the arts and antiques markets, craft, designer, fashion, film and video, music, performing arts, and television, and radio. DCMS bersama-sama dengan Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform atau BERR mengembangkan industri advertising, computer and video, games, design and publishing. BERR adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas software. Kita sudah sampai pada penghujung pembahasan, di mana dari pembahasan di atas yang saya jabarkan, kami mengambil kesimpulan bahwasannya pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi tentunya akan sangat berdampak pada perekonomian kreatif, terutama di Indonesia. Banyak sektor ekonomi kreatif di Indonesia yang sangat terdampak dengan adanya COVID-19 itu, dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penularan. Ada beberapa sektor yang sangat terdampak pada masa pandemi ini, seperti subsektor arsitektur, subsektor desain, subsektor fashion, subsektor film, animasi, dan video, subsektor fotografi, subsektor kriya, subsektor cleaner, dan subsektor musik. Dengan terdampaknya berbagai subsektor ekonomi kreatif, pemerintah tentunya tidak tinggal diam. Ada beberapa kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan harapan bisa memulihkan sektor-sektor ekonomi kreatif. Di antara dari kebijakan tersebut ada mengintegrasikan aset dan potensi, mendorong inovasi dan kreativitas, membentuk badan ekonomi kreatif, yaitu Bekraf, meregulasi dan mendukung kreativitas masyarakat. Serta untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah Indonesia mencontoh pengelolaan industri kreatif dari berbagai negara. Seperti negara-negara yang disebutkan di atas, ada Thailand, Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, New Zealand, dan United Kingdom. Kemudian jika ada saran-saran yang bisa disampaikan, pada masa pandemi ini tentunya tidak mudah bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk menghadapinya. Akan tetapi, jika pemerintah Indonesia lebih perhatian lagi kepada industri ekonomi kreatif dan terus mengembangkannya, maka tidak mustahil ekonomi kreatif akan kembali seperti sebelum pandemi ini. Demikian penjelasan makalah dari kelas saya, perwakilan kelompok 7. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.